Ya, baik. Terima kasih. Oke, monggo. Fauzi. Tadi kaitannya dengan yang pertama yang disampaikan oleh Pak Saiful Ro'yi ya. Intinya adalah menjelaskan tentang isi kandungan Surat Al-Quran. Al-Imran. Surat Al-Imran ayat berapa? 190 dan ayat 191, Pak. Yaitu Fabima rahmatim minallah. Itu yang 159, Pak. Ya, 199. As-samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar ayat. Nah, jadi fokuskan pada isi kandungan ayat Al-Quran. Misalnya ya, Pak. Yang surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Bunyinya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya, berarti di situ Pak. menceritakan tentang alam semesta ya. Allah menciptakan alam semesta. Alam semesta tentunya itu bagi orang yang berpikir itu luar biasa. Nah, makanya disitulah dijelaskan. Kemudian kalau misalnya kaitannya dengan tajwidnya, maka misalnya difokuskan pada tajwid bab apa. Kalau tadi kan misalnya kajian tajwid secara menyeluruh ya. Iya, Pak. Nah, padahal mungkin ada yang belum dipelajari. Ya, jadi fokus misalnya yang tajwid sudah pelajari tentang ahkamu tanwin, wa nun sakinah atau hukum tanwin dan nun mati. Baru misalnya tentang qalqalah atau yang lainnya. Jadi nanti siswa itu tahu. Kalau misalnya belum diterangkan, langsung disuruh menjelaskan otomatis ya, atau mencari bacaan ini dalam ayat ini, maka otomatis siswa belum paham. Iya, Pak. Kemudian juga tentang tadi ya, Allah menciptakan makhluk yang sangat kecil berupa nyamuk ya. Nah, di situ diterangkan Allah ya tidak malu untuk menciptakan sebuah makhluk yang kecil berupa nyamuk. Di situ pasti ada pasti di situ ada hikmah, Pak. Ada hikmah yang luar biasa. Dengan nyamuk manusia bisa bekerja. Dengan nyamuk maka ada misalnya obat-obat untuk menangkal nyamuk. Kemudian untuk membuat obat dibutuhkan gedung-gedungnya atau pabrik. Untuk pabrik maka di situ harus ada tenaganya. Untuk ada tenaganya maka orang butuh makan. Ya kan? Jadi itu berangkai. Disitulah sehingga nanti siswa itu memahami secara utuh ya bagaimana Allah menciptakan sebuah makhluk itu tidak sia-sia, pasti ada hikmah. Yang berikutnya, jadi dalam penyampaian misalnya tentang Al-Quran ya dicontohkan bagaimana cara membacanya. Tadi ada yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Nanti yang siapa? Pak Syahid ya. Syahid, Pak. Jadi ada bacaan yang kurang pas ya, misalnya bisyarrin apa bisyarri. Kalau ada alif lamnya ya tanpa, bukan baca tanwin ya. Baik, jadi untuk yang Pak Saiful Ro'yi kaitannya apa? Judulnya apa tadi? Bersikap kritis dan demokratis, Pak. Saya kira di situ mungkin judulnya bisa diganti, misalnya isi kandungan surat Al-Imran ayat 190 dan 91. Jadi tidak langsung berpikir kritis dan demokratis. Kemudian di dalam ayat fabima rahmatim minallahi lintalahum lakum tafaddan halidul, maka di situ harus betul-betul diperhatikan bagaimana proses memandikan, mengkafani, kemudian menyolati dan juga menguburkan. Baik, saya kira itu Prof. Fauzi. Mungkin ada tambahan dari Prof. Fauzi.
Atau Baik. monggo. Ya, saya kira sudah tampil semua ya, dan menurut ya karena Anda sudah Jadi guru. bertahun-tahun ya sudah siap. Tinggal satu yang saya pesankan, penguasaan materi ya, karena hari ini tuntutan kepada guru agama itu sangat tinggi, sehingga di masa depan kita berharap anak akan mengatakan begini, guru agama saya hebat gitu, atau nama yang disebut ketika ditanya mata pelajaran yang favorit apa, PAI gitu. Kalau hari ini kan gitu ya? jarang ya murid yang menyebut PAI sebagai yang difavoritkan ya. Ya yang difavoritkan ya mata pelajaran yang lain gitu ya. Nah, ini saya kira tantangan bagi guru agama untuk menampilkan diri sebagai guru yang memang bukan hanya pelengkap ya. Selama ini seringkali kita pahami guru-guru agama atau mapel agama di sekolah umum atau di sekolah ya PAI di sekolah itu masih menjadi karena wajib saja, karena di dalam undang-undang Sisdiknas bahwa kurikulum di sekolah itu wajib memuat salah satunya adalah agama. Makanya belajar agama itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi belum sebagai sebuah kebutuhan yang bisa membuat anak itu sukses dalam hidupnya. Nah, ini tantangan bagi para guru agama untuk bisa mentransformasikan diri sebagai guru yang bisa memberikan materi secara baik, berikan wawasan yang luas, sehingga anak-anak bisa terdorong, termotivasi untuk bisa menghadapi kehidupan ini dengan salah satunya adalah bekal agama yang kuat, yang baik. Karena persoalan anak-anak hari ini kan ragam sekali, yang ujungnya salah satunya adalah problem terkait dengan krisis budi pekerti, krisis akhlak. Ini tantangan besar bagi guru agama yang tidak hanya mengajarkan materi tentang Islam, tetapi menguatkan, mengokohkan akidah dan akhlak yang baik. Ini menjadi suatu yang substantif. Kalau hanya capaian pada ranah pengetahuan atau pemahaman, saya kira nanti agama hanya berhenti pada diketahui dan dipahami, tidak menjadi sebuah nilai hidup yang kokoh, yang kuat, menjadi sikap, menjadi perilaku, yang menjadi budaya. Ini menjadi PR kita. Termasuk saya kira agama harus bisa menghadirkan semangat ya. Orang belajar agama itu menjadi sangat semangat karena ada ada arah yang jelas, sehingga guru agama harus betul-betul bisa menawarkan strategi pembelajaran yang baik, yang menarik, juga kreatif ya, kreatif di hadapan anak-anak kita. Apalagi begini, saya kadang-kala ngenes ketika setiap tahun akademik baru, mahasiswa baru kita itu kita uji kompetensi agama dan baca tulis Al-Quran. Kurang lebih 80% mahasiswa UIN Saizu itu nggak lulus. Coba bayangkan. Kenapa mereka nggak lulus? Belajar baca Quran aja nggak lulus, Pak Muhroji kan? Gitu loh. Ini padahal mereka belajar agama dari SD. Kalaupun mereka SD, SMP, SMA, SMK, tapi kan ada agama di situ. Nah, pertanyaannya lalu guru agama ngajari apa? 3 jam, kok Pak. Lulus SD? Gimana? 3 jam. Dibagi hanya 1 KD 3 jam, Pak. Ya, saya kira jangan selalu yang disalahkan jam pelajaran, mau ditambahi 10 jam pelajaran seminggu, ya ini saya kira nggak akan mampu kalau nggak ada kreativitas, terobosan dari guru untuk bagaimana membuat sebuah profil ya. Coba rumuskan profil kalau sekarang ada profil pelajar Pancasila, ya, yang di situ kan ada nomor 1 itu kan bertakwa dan beriman gitu ya. Nah, ini harus diturunkan indikatornya. Salah satunya yang Muslim ya bisa baca tulis Quran dengan baik dan benar, serta
bisa mempraktekkan agama ya dalam ibadah-ibadah harian itu. Sehingga sangat sedih saya, ya kan, sangat sedih. Kampus kan nggak mungkin ngajarin BTA di kampus katakanlah, ngajarin Iqra lagi gitu ya. Tapi realitas ini, lulusan SMA kita itu mayoritas kalau diuji itu sekitar 80%, Mas. Ini bicara SMA, mungkin Anda mengatakan ya patut. Lah yang aliyah juga sama. Yang aliyah juga tidak sedikit yang tidak lulus. Meskipun rata-rata lebih tinggi memang yang aliyah. Ya mungkin Anda mengatakan wajar, aliyah kan pelajaran agamanya banyak, ada Quran hadis, ada fikih, akidah akhlak, ada SKI. Tapi ini menurut saya penting di momen PPG ini, tolong guru-guru agama, SLTA terutama, pastikanlah ya kan lulus SLTA ini bacanya bunyi. Kadang-kala suruh baca alif lam mim saja alamaso, kahayang aso, coba. Apa guru agamanya nggak ngecek begitu loh ya? Korban Ya kan? Iqra, Pak. Ya nggak tahu korban Iqra atau korban apa ya. Artinya coba yang begini-begini, tapi saya kadang mikir jangan-jangan guru agamanya juga begitu bacanya. Mohon maaf, saya tidak menjustifikasi ya, tapi ini sesuatu yang penting ya. Makanya saya kadang berpikir PPG untuk guru agama saya kira perlu diuji juga ini ya Pak Mukhroji. Ya, Kompetensi ya, Pak. baca tulis Qur'annya guru-guru yang PPG ini gitu loh. Ya, untuk menguji kompetensi profesionalnya gitu ya. Pembahasan materinya. Betul Pak, ini saya menggelisahkan diri ya. Saya tidak menggelisahkan, menggelisahkan diri. Bagaimana masa depan anak-anak muslim kita gitu ya. Yang mereka belajar agama dari SD, SMP, SMA, masuk perguruan tinggi atau lulus jadi alumni SLTA, baca Quran saja nggak bisa, ya kan? Kalau menulis mungkin ya agak bisa dimaklum ya, tapi kalau baca ini menurut saya, ya kan? jarang Nulis diniyah, mungkin. Pak, mungkin di Banyumas. Nah, itu Betul. silahkan. Tidak Guru ada. itu punya solusi. Guru itu punya desain manajemen ya. Anda bisa kerjasama dengan guru-guru ngaji. Anda hadirkan waktu-waktu khusus. Tentu harus dukungan dari kebijakan kepala sekolah ya. Ini harus dipikirkan saudara ya. Jangan sampai Anda terjebak hanya jadi guru yang menyelesaikan kurikulum tekstual atau written kurikulum, hanya bicara 3KD dan seterusnya ya tadi disebut. Jangan hanya itu, di balik itu ada mandat besar ya, mandat besar dari umat ini kepada agama untuk membuat profil lulusan pendidikan menengah kita ini sampai kepada kemampuan dasar agama. Jadi nanti Anda bisa membuat semacam profil ya, profil lulusan SMA, SMK ya, dengan standarisasi yang terukur ya. Minimal itu. Kalau sih kadang mikir begini, guru SMA itu berhasil membuat muridnya membaca Quran baik benar, sholatnya baik benar dan tertib, itu sudah berhasil menurut saya. Ya kan? Sudah berhasil jadi guru agama. Tapi kalau hanya sekedar bisa menyebutkan rukun sholat, bisa membedakan ya halal yang haram, itu penting, tetapi tentu ada hal-hal lain yang ada standarisasi begitu ya. Jangan sampai hanya bicara pengetahuan tanpa ada penguatan sikap dan perilaku. Ini tausiah saja ya. Nggak usah diambil hati ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tausiah saja untuk mengingatkan ada PR bagi Anda semuanya sebagai guru agama yang tentu kita sadari jumlah jamnya sangat sedikit, tetapi jangan menyerah dengan keterbatasan jam itu hingga kualitas anak-anak kita dalam hal agama tidak standar. Mungkin itu tausiah singkat saya siang hari ini. Pada Jumat yang tidak sempat saya khutbahkan itu. Karena saya hari ini musafir gitu ya. Mungkin diambil gambarnya dulu.
Mas Idam, gambarnya dulu. Ya, silakan ini yang lain. Dinyalakan semua. Silakan, Pak Mas Nasir. Oh ya, ya silakan diambil. Sudah? Amin, amin, Nah, amin. nanti bisa melalui proses berikutnya ya. Dan tentunya kebersamaan kita sudah barang tentu banyak kekurangan, apalagi saya bersama Prof. Fauzi, tapi semuanya adalah untuk saling memberikan informasi dan juga kita saling yaitu bersinergi untuk meraih sukses. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Ya, baik. Cukup ya, Pak Budi ya. Cukup Pak, cukup. Baik. Terima kasih semuanya dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa yang belum kirim untuk namanya dikirim untuk segera dinilai. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak Muradi. Monggo. Pak Nasir mana ini? Raketonnya. Sedang Nasir. nggak begitu sehat mungkin Pak. Oh, Kan sedang nggak begitu sehat Pak. Pak Saifur. Pak Iya. Saifur, buka kamu videonya. Iya dah. Pak Saifur. Apa? Ya,